Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisfatul Mufidah dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas dari kelompok 12 yang memiliki tema yang cukup menarik, yaitu memahami sistem kuliner khas Cirebon. Aduh, kok jadi ikutan lapar. Apa saja ya kuliner khas Cirebon itu? Nah, di antaranya ada sego jamblang, sego lengko, empal gentong, sega bogana, dan sate kalong. Selain yang saya sebutkan ini, tentunya masih banyak kuliner khas Cirebon yang lain ya teman-teman. Sego jamblang. Sego jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Yang menjadi khasnya, nasi dibungkus daun jati karena daun jati memiliki tekstur yang tidak mudah sobek dan rusak. Daunnya memiliki pori-pori yang dapat membantu menjaga keadaan nasi agar tidak mudah basi meskipun disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sejarah sego jamblang. Jamblang berasal dari nama desa di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal pedagang yang mempopulerkan masakan tersebut. Sego jamblang awalnya adalah makanan para pekerja paksa pada zaman Belanda. Mereka sedang membangun Jalan Raya Daendel sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan yang melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Namun seiring waktu banyak pekerja mencari warung nasi, sampai akhirnya tergeraklah warga Jamblang bernama Ki Antara atau Haji Abdul Latif dan istrinya. Keduanya bersodakoh makanan untuk sarapan para pekerja. Mereka menggunakan daun jati sebagai bungkusnya. Selanjutnya adalah nasi lengko atau sego lengko. Merupakan perpaduan bahan utama nasi dengan berbagai sayuran dan lauk pauk yang menyehatkan, seperti tahu goreng, tempe goreng, tauge, daun kucai, dan timun. Selain dilengkapi oleh bahan-bahan yang menyehatkan, lezatnya nasi lengko juga berkat adanya siraman saus kacang sebagai bumbu pelengkap. Berikutnya, asal-usul nasi lengko. Asal-usul nasi lengko Cirebon masih menjadi perdebatan. Namun sejarahnya bermula pada masa kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Penamaan nasi lengko ini berkaitan erat dengan sejarahnya. Istilah lengko diambil dari kata langka yang berarti jarang atau sedikit. Istilah ini merujuk kepada jumlah lauk yang digunakan pada nasi lengko yang sangat sedikit karena kesulitan ekonomi pada masa itu. Empal gentong. Empal gentong adalah kuliner khas Cirebon mirip gulai yang berbahan dasar daging sapi. Meski dikenal sebagai kuliner khas Cirebon, ternyata empal gentong bukan kuliner asli kota yang dijuluki sebagai kota udang ini loh. Kuliner empal gentong ternyata berasal dari sajian khas Timur Tengah yang dibawa ke kota pesisir oleh para pendatang dari Jazirah Arab. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu masyarakat Cirebon banyak yang menganut agama Hindu, sementara sapi merupakan hewan sakral dalam agama Hindu. Awal kemunculan empal gentong. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu masyarakat Cirebon banyak menganut agama Hindu. Sementara sapi adalah hewan sakral di agama Hindu sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, makanan ini terbuat dari daging kerbau.
Empal gentong Cirebon ini merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berakulturasi dengan baik. Dilihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gulai yang merupakan makanan dengan pengaruh dari Arab dan India. Sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Selain itu, di dalam makanan ini biasanya dicampur jeroan, bahan yang sering dijumpai pada makanan khas Tionghoa. Sumber lain menyebutkan bahwa nama empal gentong diambil dari cara memasaknya yang dibuat di dalam kuali atau perik tanah. Kuliner khas Cirebon berikutnya yaitu sega bogana, merupakan sajian istimewa kuliner khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan, dan Keraton Kacirebonan. Sejak turun-temurun, nasi bogana disajikan sebagai jamuan makanan. Berikutnya sate kalong. Saat mendengar namanya, sate ini terkesan menyeramkan ya, namun tidak perlu khawatir. Meski bernama sate kalong yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa, sate Cirebon ini bukan terbuat dari daging kelelawar, melainkan daging sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan aneka bumbu dan rempah-rempah tradisional. Sate kalong sejak pertama kali muncul pada awal 1900-an memang hanya dijajakan pada malam. Karena itulah lama-kelamaan banyak orang yang menamakan sate kerbau ini sebagai sate kalong, sama halnya seperti kalong atau kelelawar yang hanya aktif saat matahari mulai terbenam. Uniknya, untuk membuat sate kalong, daging kerbau atau sapi akan direbus terlebih dahulu sehingga empuk, kemudian dilumuri bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, dan air asam. Setelah itu, daging akan dicelup ke dalam larutan gula merah, lalu dibakar hingga matang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.